ನೀನೊಬ್ಬ ಶೂಟರ್. ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. Halo para Ribahaners, Haluners, Ribahaners, dan Haners-Haners yang lainnya. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum sebuah drama action bercerita tentang seorang mantan preman sadis berubah profesi menjadi seorang koki yang sangat baik hati demi masa depan anak angkatnya. Dan inilah dia, Robert. Robert merupakan preman yang sangat ditakuti di kalangan para mafia. Ia mempunyai saudara angkat bernama Ragava. Mereka berdua bekerja di bawah kendali Nana, mafia sekaligus ketua gangster di Bangalore. Seiring waktu berjalan, masalah pun timbul di kalangan internal geng mereka dan membuat mereka berselisih dengan ketuanya. Setelah perselisihan itu, Ragapa harus tewas di tangan Robert dan meninggalkan seorang putra. Setelah berhasil kabur membawa putra Ragapa dari incaran geng Nana, Robert melakukan penyamaran. Seperti apa kisah selanjutnya? Tanpa banyak cerita di awal, seperti apa latar belakang, pendahuluan, isi, dan kesimpulan filmnya, kita langsung saja cek alurnya. Yo, let's go. Berangkat dari masa lalunya, waktu itu Sarkar menyekat barang selundupan Nana di sebuah darmaga. Sarkar ini merupakan salah satu mafia, ia juga merupakan saudara beda ibu dari Nana. Namun karena persoalan bisnis, mereka tak pernah akur dan sering bermusuhan. Cherry, anak Nana yang mengetahui barangnya ditahan oleh Sarkar, segera melapor ke sang ayah. Namun Nana dengan santai sudah menyiapkan seseorang untuk mengambil barangnya kembali. Sementara itu terlihat anak buah Sarkar menyekat anak buah Nana untuk memancing kedatangan Robert dan Ragapa. Waktu itu Sarkar menyeru anak buahnya ini untuk membunuh Robert dan Ragapa ketika mereka akan datang. Namun ya yang namanya bintang film coy ya pasti menang lah. Saat itu juga Robert datang dari arah belakang dan menghabisi mereka. Perkelahian pun berlangsung dramatis dan sedikit lebay. Setelah Robert menghabisi semua anak buah Sarkar, mereka lalu kemudian menuju ke suatu tempat untuk apa? Ternyata untuk nyanyi, cuk. Heran gue ini selesai kelahi kok nyanyi, selesai balas dendam kok nyanyi gitu. Selesai apa kayak itu pasti nyanyi, tapi mau gimana lagi ya sudah menjadi ciri khas film India. Oke, nggak usah kebanyakan gibah, kita lanjutkan saja filmnya. Kemudian salah satu inspektur polisi yang mengetahui tawuran antara dua geng sedarah itu segera melaporkan ke komisarisnya agar masalah ini diselesaikan secepatnya. Setelah inspektur tersebut menceritakan semuanya, geng Nana dan Sarkar dimediasi. Namun tampaknya usaha polisi ini untuk mempertemukan mereka tidak membuahkan hasil. Next, di rumah sakit, geng Robert dan Ragapa menyuruh dokter menjahit kepala seseorang. Dokter ini merupakan pacar Ragapa, kita panggil saja Surti. Ragapa yang emosi terhadap orang tersebut langsung menambahkan luka di kepalanya. Seketika Surti langsung menamparnya. Dan ternyata orang itu adalah pencuri, guys. Setelah diceritakan oleh Robert bahwa orang itu telah mencuri dan memukuli seorang anak, Surti pun terdiam dan merasa bersalah terhadap Ragapa. Next, ini adalah Babu, kalau malam namanya Bobby. Babu adalah seorang penikmat lubang hitam alias seorang gay. Meskipun begitu, ia sangat taat kepada Robert. Waktu itu Ragapa tampak mabuk berat karena pacarnya telah menamparnya. Setelah lama curhat kepada Robert, ia pun pulang ke rumah Surti. Kayaknya masuk lewat jendela, cuk. Dengan hati-hati, Ragapa pun naik ke atas ranjangnya dan entahlah ngap, gua nggak bisa ceritain, intinya enak gitu. Paginya mereka berdua pun dimarahi oleh Robert karena kepergok berdua di kamar. Setelah Ragapa dan Surti menceritakan bahwa mereka saling mencintai, Robert pun menyuruh mereka untuk menikah. Saat itu juga dengan penampilan gagahnya, Ragapa dan geng-gengnya pun langsung melamar Surti. Saat mereka meminta restu, ayah Surti menolaknya mentah-mentah. Ayahnya tak rela jika menikahkan anaknya dengan seorang penjahat. Ia juga melontarkan kata-kata kasar kepada mereka. Tak terima dengan kata-kata ayah Surti, Robert langsung menodongkan pistol di kepalanya. Dan pada akhirnya mereka pun direstui meskipun dengan terpaksa. Beberapa bulan kemudian, Ragapa dan Surti pun dikaruniai seorang putra. Next, saat Robert sedang asik memandikan moge kesayangannya, tiba-tiba ia ditelepon oleh gengnya. Sampai di sana, Bobby terlihat sangat sedih karena sebelumnya
Ketika Bobby berada di sebuah lab, ia dipermalukan oleh sekelompok gangster. Di sana, ia ditelanjangi bahkan ia dihina-hina. Mendengar hal itu, Robert sangat marah. Saat itu juga, mereka langsung menemui para preman tersebut. Dengan penuh percaya diri, Bobby langsung menunjukkan jati dirinya. Tanpa kompromi, Robert mengajar mereka hingga babak belur. Di sana mereka juga dipermalukan seperti mereka mempermalukan Bobby. Sementara itu terlihat keluarga kecil Ragapa sangat bahagia di sebuah pinggir pantai. Saat itu tiba-tiba seorang pengemis menghampiri mereka untuk diberikan uang. Merasa curiga dengan bayi yang dibawa oleh ibu-ibu tersebut, Shorty langsung mengingat bahwa bayi tersebut bukan miliknya, melainkan bayi itu adalah bayi yang diculik di rumah sakit saat ia sedang piket. Malamnya Robert dan Ragapa langsung membuntuti wanita pembawa bayi itu. Ketika salah satu penjaga tempat tersebut ingin menandai bayi itu dengan sebuah besi panas, Ragapa dan Robert langsung menghajarnya. Dan ternyata dalang dibalik semua ini adalah Cherry, anak Nana. Terlihat ribuan anak dikurung dan disekap. Cherry menjual mereka ke luar negeri, bahkan ia tega mengambil organ-organ tubuh mereka untuk dijual. Tak terima dengan bisnis perdagangan anak yang dilancarkan oleh Cherry, Robert Ragapa langsung menghajarnya. Ketika ia ingin membunuh Cherry, Nana langsung menelponnya, memohon untuk melepaskan anaknya itu. Namun Robert Ragapa yang masih punya hati nurani untuk anak-anak itu, tanpa ampun ia langsung menembak Cherry hingga tewas. Saat di pemakaman, Sarkar tampak hadir turut berduka cita atas kematian anak Nana. Di sana, Sarkar mengesalkan atas kejadian itu. Namun, Nana yang sudah membuat peraturannya sendiri harus merelakan kematian anaknya. Next, ketika Ragapa merayakan pesta ulang tahun anaknya yang bersama keluarga besar mereka, tiba-tiba sekelompok gangster datang menyerang mereka dengan brutal. Robert yang sudah terlatih dalam hal tembak-menembak, berhasil menghabisi semua gangster. Namun naas, istrinya Ragap alias Shorty mati tertembak. Atas kejadian itu, Ragapa kemudian memutuskan berhenti menjadi preman karena ia tak ingin membahayakan putranya dengan profesinya saat ini. Waktu itu, ia langsung menemui Pak Komisaris untuk menyerahkan dirinya. Di sana, ia menyesali apa yang telah ia lakukan selama hidupnya. Ia juga berjanji akan mengungkap gembong-gembong mafia yang selalu meresahkan warga. Atas pengakuan penyerahan dirinya, beritanya pun viral. Robert yang melihat berita tersebut sangat kecewa dengan keputusannya. Tidak ingin gembong-gembong mereka dibongkar oleh Ragap, Nana menyuruh Robert melakukan sesuatu. Di adegan lain, Ragapa dibawa oleh seorang anggota polisi untuk dibunuh. Di sini polisi ini mengaku bahwa yang menyuruhnya adalah Nana. Namun ketika polisi tersebut ingin menarik pelatuk pistolnya, dengan cepat Ragapa langsung membalikkan badannya dan langsung membunuh polisi tersebut. Ketika Robert melihat beritanya di TV, Nana memperlihatkan sebuah rekaman kepadanya bahwa Sarkarlah yang menyuruh polisi tersebut membunuh Ragapa. Tidak ingin terjadi salah paham di antara mereka, Robert langsung menemui Ragapa untuk menjelaskan siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Namun Ragapa yang sudah termakan dengan omongan polisi yang ia bunuh tersebut, mengira Nana lah yang menyuruh polisi itu membunuh dirinya. Robert terus berupaya menjelaskannya, namun Ragapa sendiri terus bersikukuh untuk balas dendam kepada Nana. Ketika ia ingin melangkah mencari keberadaan Nana, Robert langsung mencegatnya. Menganggap Robert lebih berpihak kepada Nana, Ragapa langsung menodongkan pistolnya. Ketika emosi tak terkendali, jotos-jotosan pun berlangsung sengit. Setelah Robert berhasil mengalahkan Ragapa, tiba-tiba Ragapa ditembak oleh Sarkar. Dan disinilah semuanya terungkap, guys. Ternyata semenjak kematian anaknya yang dibunuh oleh Robert Ragapa, Nana sudah menaruh dendam kepada mereka berdua. Itulah sebabnya Nana dan Sarkar kerjasama untuk menghabisi mereka berdua. Bukan hanya itu, putranya yang masih balita pun jadi sasaran. Ketika mereka sudah tak berdaya lagi, Robert Ragapa dan putranya dimasukkan ke dalam sebuah box untuk ditenggelamkan ke laut. Setelah Robert tersadar, ia langsung mengambil bayi tersebut. Di sini adegannya sangat sedih, cuk. Ragapa yang sudah sakaratul maut meminta kepada Robert untuk mengurusi bayi tersebut dan membawanya ke tempat yang jauh. Ia juga meminta agar Robert bersedia menjadi ibu dan ayah dari anak tersebut. Beberapa tahun kemudian,
Ini adalah Tuan Tripati, mafia kelas kakap di Delhi. Dan ini adalah Sukla, politisi di Delhi. Sejak lama, mafia dan politisi ini sudah lama bermusuhan. Waktu itu mereka sedang mengadu anak-anak mereka main gulat. Dan pertandingan tersebut dimenangkan oleh Tripati. बजरंग बली की Ketika hari Dussehra dilaksanakan, Tripati berencana membunuh Sukla saat ia sedang kampanye politik di sana. Tripati menyuruh anak buahnya memotong tali-tali patung Ravan di panggung tersebut agar patung itu bisa menimpa Sukla. Namun ketika patung itu hampir menimpa dirinya, tiba-tiba seseorang datang menopang patung besar itu. Dan orang itu adalah Robert dan putra Raghava. Merasa berhutang nyawa kepada Robert, Sukla sangat berterima kasih dan ia siap menjadi pelayan setiap saatnya. Namun Robert tidak mengharapkan apapun, justru ia bersikap rendah hati kepada Sukla. Di sini Robert menyamar menjadi orang gagap dan namanya diganti menjadi Raghava, guys. Dan putranya ini bernama Arjun. Sementara itu Tripati yang gagal membunuh Sukla sangat marah kepada anak buahnya. Ia kemudian meminta agar orang yang menolong Sukla itu segera diburu. Get out! Next, Robert dan Arjun tinggal di sebuah kontrakan. Pekerjaannya sekarang berbanding terbalik dengan profesinya dulu, guys. Demi mencukupi kehidupan putranya, ia bekerja sebagai juru masak alias koki di sebuah catering makanan. Waktu itu Robert disuruh menjemput anak bosnya di bandara. Dan ini adalah Amrita, anak bosnya yang baru saja menyelesaikan studi MasterChef-nya di London. Dan lucunya Robert menjemputnya dengan motor andalannya, guys. Kalau di daerahku ini namanya motor Kaisar, cuy. Kalau di daerahmu apa? Sementara itu anak buah Tripati terus mencari keberadaan Robert. Malamnya, Arjun terlihat bersedih. Ketika ayahnya menghampirinya, Arjun menceritakan dirinya telah dibully oleh teman-teman sekolahnya karena bicara gelagapan. Itulah yang membuat dirinya menangis dan bersedih. Mendengar cerita dari anaknya, Robert sempat menangis. Ia juga menyalahkan dirinya yang telah pura-pura menjadi orang gagap dan berimbas ke anaknya. Tak ingin anaknya putus harapan, Robert terus memotivasinya agar anaknya kembali bisa tersenyum. Wow, ayah yang luar biasa. ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ Next, setelah kepulangan Amrita, jabatan Robert sebagai ketua juru masak diganti. Dengan gaya ala-ala Eropa, Amrita memberikan mereka seragam rapi dan alat canggih lainnya. Bahkan Amrita merombak posisi semua pegawainya. Sempat diprotes, namun Amrita tak mendengarkannya. Waktu itu mereka sedang memasak sampal makanan yang akan dipesan oleh pejabat tinggi. Ketika pejabat tersebut mencicipi hasil masakan Amrita, pejabat tersebut sangat marah kepadanya karena masakan yang mereka masak tak sesuai dengan rasa yang dipesan. Dengan cepat, Robert langsung datang membawakan menu makanan hasil masakannya sendiri. Robert kemudian meminta maaf kepada pejabat tersebut karena telah terjadi kesalahpahaman. Ketika pejabat itu mencicipi makanannya, pejabat itu pun memberikan cap jempol. Robert juga menjelaskan kepada pejabat tersebut bahwa makanan yang ia cicipi pertama itu adalah hasil masakannya sendiri dan makanan kedua ini adalah hasil masakan Amrita. Jadi apa yang Robert lakukan ini adalah demi menjaga nama baik Amrita, guys ya. Amrita pun tersadar dan simpatik terhadap sikap baik Robert. Malam itu sekelompok gangster datang menggeruduk catering mereka untuk dimasakkan daging rendang. Namun ayah Amrita menolaknya karena mereka tidak masak daging alias vegetarian. Ketua gangster itu pun sangat marah. Dengan pakaian seksi, Amrita datang setelah mendengar keributannya. Ketika ketua gangster tersebut ingin menyentuh Amrita, dengan gagahnya Robert langsung menghentikan tangan pria tersebut. Preman-preman tersebut menertawakannya saat ia bicara tergagap-gagap. Tidak ingin ada perkelahian, Robert pun memasakkan daging untuknya. Next, esok paginya terlihat Amrita mulai jatuh hati kepadanya. Terbukti penampilan dan sikapnya ke Robert berubah 180 derajat Celcius. Namun Robert sendiri tak menghiraukannya. Kasihan, cuy. Next, Robert yang sebagai juru masak di acara pernikahan anak Tripati pun akhirnya diketahui oleh anak buah. Malamnya saat ia ingin pulang, ia langsung diculik. Sampai di markas Tripati, Robert diperlihatkan lewat video anaknya yang sedang terancam. Robert terus memohon agar anaknya jangan sampai dibunuh. Tripati kemudian memberikan satu syarat untuknya. Jika ia bisa membaca sebuah naskah dengan lancar, ia akan dibebaskan. Robert yang tidak ingin asal-usulnya diketahui sengaja membaca naskah tersebut dengan gagap meskipun ia terus-terusan disiksa ketika ia tergagap. Seolah-olah dibantu dengan dewa, malam itu petir menggelegar dan membuat semua lampu mati. Dan di sinilah Robert menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya.
Setelah membunuh Tripathi dan para begundalnya, sampai di rumah, Arjun terus menyalahkannya yang tak bisa balas dendam terhadap orang-orang yang menyakitinya. Di sini adegannya sangat menyentuh, cuk. Bayangkan perjuangan seorang ayah, mantan penjahat, harus menyembunyikan sisi buruknya demi seorang anak. Satu pelajaran yang sangat berharga di adegan Ingap, sebejat-bejatnya seorang ayah, sejahat-jahatnya seorang ayah, ia tak akan rela melihat anaknya seperti dirinya atau masa lalunya gitu. Sayangi ayah kalian, dengarkan dan jalankan nasihatnya, oke? Next, para polisi kemudian mengidentifikasi jasad Tripathi dan anak buahnya. Mereka mengira Tripathi dibunuh oleh seratusan orang, padahal satu orang, cuk ya. Inspektur tersebut kemudian menyuruh anggotanya memeriksa CCTV yang ada di sana. Kesan, anak Tripathi, kemudian menuju ke kediaman Sarkar. Di sana, ia memberitahu teman dekat ayahnya itu bahwa sang ayah telah dibunuh oleh seorang koki. Mendengar hal itu, Sarkar langsung mengirim pasukannya untuk memburu koki tersebut. Di sini Sarkar belum tahu kalau koki tersebut adalah Robert, guys. Ketika Robert dan kawan-kawan diboking untuk memasak di sebuah acara, di sana ia melihat seseorang yang terbilang mencurigakan. Dan benar saja, dengan kekuatan supranaturalnya, ia bisa melihat orang-orang yang sedang mengincarnya. Sementara Sarkar dengan sombongnya akan menghabisi nyawa koki tersebut. Di adegan lain juga terlihat mantan komisaris tak sengaja melihat foto yang dibawa oleh polisi yang menangani kasus Tripathi. Sementara Robert secara diam-diam terus menghabisi satu persatu anak buah Sarkar. Setelah mendapat sketsa wajah yang dilukis oleh komisaris tersebut, dia sangat kaget. Begitu juga dengan Sarkar, dirinya sangat ketakutan saat melihat fotonya di sebuah monitor. Sarkar kemudian segera menyuruh sniper andalannya untuk segera menembaknya. Namun apa? Namun naas, Robert yang mempunyai mata seperti mata elang tak bisa dibidik begitu saja. Robert langsung membunuh pria tersebut dan disinilah Amrita tahu siapa Robert sebenarnya. Bobby yang berada di sana pun langsung membuka mulutnya agar ia tidak teriak. Setelah membunuh semua anak buah Sarkar, Robert langsung membawa anaknya pulang. Next, setelah Robert dan Bobby menceritakan semua tentang masa lalunya kepada Amrita, Robert memohon agar ia bisa menyimpan rahasia ini baik-baik. Keesokannya, Amrita pun tampak bersinar ketika melihat Robert alias jatuh cinta, cuk, dan mereka pun bergoyang, menari, menyanyi, dan main TikTok bareng. Setelah main TikTok bareng, Robert ditelepon oleh kepala sekolahnya Arjun bahwa Arjun sudah tidak ada sejak mereka masuk kelas. Ia pun segera bergegas mencari keberadaan sang anak. Ia juga mendapat telepon dari Amrita. Ayahnya ditahan oleh polisi karena kasus dirinya. Tak berselang lama, Robert kemudian mendapat telepon dari Nana. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Nana dan Sarkar. Countdown. Robert pun langsung mencari keberadaan mereka. Di sini, Nana dan Sarkar hanya ingin balas dendam dengannya, guys. Robert yang tidak ingin anaknya tahu siapa dirinya yang sebenarnya, sengaja pura-pura tidak tahu dengan apa yang Nana dan Sarkar bicarakan. Ia kemudian langsung mengajak Arjun untuk pulang. Namun, anak buah Nana langsung menghantamnya. Robert terus berusaha memohon kepada Sarkar agar bisa melepaskan dirinya. Saat itu, Arjun kemudian disekap di sebuah kamar. Ketika Arjun sudah tidak melihatnya, Robert langsung menunjukkan siapa dirinya. Namun ketika Arjun ingin melihatnya, ia kembali pura-pura lemah di hadapan Sarkar dan Nana. Tapi ketika Arjun tak melihatnya, ia kembali seperti Robert aslinya. Di sini agak lucu sih, cok, tapi intinya apa yang Robert lakukan adalah demi sang anak. Robert tidak ingin anaknya ini mengetahui tentang masa lalunya. Robert yang sudah benar-benar taubat dari masa lalunya, saat itu ia tak sampai membunuh Nana dan Sarkar. Robert hanya memberikannya sebuah nasihat kepada mereka dan membuat mereka terdiam dan terpukau akan sikap Robert saat ini. Tamat ending yang merobetkan. Satu pelajaran berharga dari film ini, ngap, setiap orang itu punya masa lalu kelam. Tapi bukankah masa kelam itu akan lebih baik ketika kita kubur dan melihat masa depan yang cerah? Terima kasih dan salam bahagia.